Ya, selamat sore, Bapak Ibu, teman-teman petani walet dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan channel Bumi Walet Sulawesi. Senang sekali pada kesempatan kali ini kami dapat menjumpai Bapak Ibu sekalian melalui video ini. Masih dengan harapan dan doa yang sama, semoga Bapak Ibu dan keluarga senantiasa dalam kondisi yang sehat, damai, dan bahagia selalu. Bapak Ibu petani walet dimanapun Anda berada, kembali kami sampaikan bahwa melalui channel YouTube ini, kami dari tim Bumi Walet Sulawesi berkomitmen untuk senantiasa berbagi tips, berbagi trik, dan berbagi pengalaman dalam budidaya walet. Sehingga kami berharap channel ini dapat menjadi mitra bagi Bapak Ibu dalam menggapai kesuksesan di usaha budidaya walet. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini tema yang akan kita bahas adalah desain rumah walet. Nah, setelah sebelumnya bagi Bapak Ibu yang sudah menyimak, kita sudah bedah rumah walet ukuran 4x8 3 lantai. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas rumah walet, desain rumah walet ukuran 4x10 2 lantai. Nah, seperti apa? Saya akan arahkan kameranya ke komputer dan ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, petani pelestari walet dimanapun Anda berada. Ini adalah desain yang akan kita bedah pada kesempatan kali ini. Desain RBW ukuran 4x10 2 lantai ya. Nah, ini merupakan desain kedua yang kita bedah. Setelah sebelumnya, pada konten desain sebelumnya, kita sudah membedah desain RBW ukuran 4x8 3 lantai. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan desain tersebut dan belum sempat menyimak, silahkan untuk menyimak postingan kami sebelumnya, nanti juga akan kami sertakan di kolom deskripsi. Baik Bapak Ibu, petani walet dimanapun Anda berada, ini adalah desain RBW 4x10 2 lantai ya, yang akan kita bedah. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan mulai bahas satu persatu secara detail dan secara tuntas ya. Ini RBW dengan ukuran lebar 4 meter dan panjangnya 10 meter. Nah, ini 2 lantai. Ini ada 2 bagian ya. Ini adalah bagian rumah waletnya dan ini adalah kami maksudkan untuk rumah mesin atau tempat amplinya, tempat akinya, dan lain sebagainya. Nah, di bagian ini tampak samping, kemudian ini juga tampak depan, seperti ini teman-teman. Nah, ini tampak belakang. Oke, ini tampak atas. Nah, di bagian sini teman-teman akan saya zoom. Kita menggunakan di bagian luar ini ada selokan. Kita maksudkan ini untuk mencegah hama seperti semut untuk naik, walaupun nanti tetap teman-teman juga harus rutin untuk perawatan pencegahan semut ya, pencegahan semut dengan semprot anti semut. Nah, baik di bagian dalam maupun di bagian luar. Kemudian kita akan lihat dari sisi sebelah sini supaya jelas. Sama dengan desain sebelumnya, kita akan kupas ini dari 2 aspek ya teman-teman, sehingga video ini dapat teman-teman nikmati, baik yang teman-teman yang masih berencana dan atau sedang membangun rumah walet, ataupun teman-teman yang sudah memiliki rumah walet tapi masih pengen mengambil sisi manfaat dari video ini dari sisi tata ruang atau tata twitternya, seperti itu. Ini RBW ukuran 4x10 2 lantai dengan tinggi lantai per lantainya ini 2,75. Kami cukup familiar, cukup sering menggunakan tinggi 2,75. Sudah kami jelaskan di video sebelumnya juga, dimana kalau kita menggunakan tinggi yang sedang atau tidak terlalu pendek, tidak terlalu tinggi, kita akan mudah untuk men-setting suhu internal, kualitas internal di dalam RBW kita seperti suhu dan kelembabannya. Sehingga kalau terlalu pendek,
saya rasa akan kesulitan teman-teman untuk mencapai titik ideal internal dari rumah wallet tersebut. Oke teman-teman, ini kita menggunakan sistem void loss ya, masih dengan sistem void loss. Kami juga sudah siapkan video-video lain yang dengan desain RBW yang bervariasi ukurannya, berbeda-beda ukurannya. Dan kita akan terus berbagi kepada teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, boleh sematkan like, subscribe, dan juga share kepada teman-teman lain yang membutuhkan video ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, akan saya zoom ya, supaya lebih jelas. Kita sambil santai. Oke. Sampai mana ya tadi ya? Lupa ya. Nah, kita menggunakan sistem void loss. Dan di lantai 1 di bawah void kita langsung bertemu dengan kolam atau media air. Ini ukurannya 3 kali 2 meter. Aduh, lari lagi, sorry teman-teman. Kita menggunakan void loss ya. Void loss langsung ke bawah. Ukuran voidnya adalah 3 meter kali 4 meter dengan sistem void loss. Dan di lantai 1 langsung bertemu dengan media air atau kolam. Ini ukuran 3 kali 2 meter. Nah, desain dengan model void loss seperti ini dan void yang apa namanya ya, yang ideal atau yang leluasa, akan memberikan efek leluasa bagi BW untuk dia akan berputar dan mengakses ke ruang inap, sehingga ini desain cukup aman untuk teman-teman bagi yang menginginkan untuk membangun rumah wallet 2 lantai ya. Nah, dengan void 3 meter kali 4 meter sehingga menyisakan ruang inap adalah 7 meter. Kita akan kupas di lantai 1. Akan saya zoom supaya jelas. Oke. Di lantai 1. Ini ya. Oke. Di lantai 1 ruang inapnya adalah 7 meter. Di lantai 1 kita menggunakan sekat yang pintu ya, sekat pintu. Nah, sekat pintu. Dan di bagian tengahnya kita gunakan sekat gantung. Nah, kenapa demikian? Kami berasumsi bahwa nanti ketika bias cahaya dari sini, nanti kita bisa redam lagi di sisi sini, sehingga nanti hasil settingnya, pengalaman kami selama ini, nanti mungkin di sisi ini agak remang sedikit, tidak masalah. Nah, nanti di sisi ini biasanya lebih gelap dari sisi depan, sehingga sama dengan yang di lantai kedua. Lantai kedua kita menggunakan sekat full dengan sistem jendela, dan di bagian tengah kita bagi lagi di ruang inap yang belakang, kita bagi lagi dengan sistem sekat pintu, sehingga nanti hasil settingnya, pengalaman kami selama ini, di sisi bagian depan ini sedikit di bagian depan, kira-kira sepertiga depan dari ruang inap ini akan cenderung remang ya, cenderung remang. Kemudian yang sebelah 2/3 belakang ini nanti akan cenderung remang menuju ke gelap, sehingga BW yang masih muda, yang biasanya dia akan memilih yang sisi-sisi remang, dan BW yang sudah lebih dewasa, lebih umurnya lebih dari yang muda yang masih memilih di ruang inap yang remang ini, dia akan cenderung memilih di ruang inap yang gelap, sehingga desain seperti ini cukup ideal. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa wallet ini sebenarnya bukan yang gelap gulita sama sekali ya yang disukai, tetapi yang remang cenderung gelap. Nah, kalau diukur menggunakan luxmeter ya kira-kira 0,2 lux lah untuk pencahayaannya. Nah, dengan desain seperti ini nanti wallet akan memilih, terserah dia mau ke yang remang atau yang gelap, kita kasih opsi. Nah,
Kemudian lantai 2 saya rasa sudah ya. Untuk ke ventilasi dulu. Nah, ventilasi sama, kita masih sama menggunakan jarak yang kurang lebih 1 meter lah dengan pipa 2 inch. Kalau kami seringnya menggunakan pipa 2 inch. Nah, nanti kalau lebih ya tinggal ditutup lagi ya. Kalau lebih. Nah, kemudian di bagian ruang putar. Ini di bagian ruang putar di LMB. Ini jarak LMB ke plafon ini 70 cm. Kemudian nah seperti ini tampak. Dengan ruang putar yang cukup luas seperti ini nanti BW akan leluasa ya, pengalaman kami. Dia akan leluasa untuk mengakses. Nah, dia akan memilih ke sisi sebelah sini atau ruang inap lantai 2 atau ruang inap lantai 1, baik di bagian depan maupun di bagian belakang. Nah, nanti ini akan memudahkan BW untuk akses, sehingga sering kali teman-teman keluhan bagian yang masih zong, masih belum berkembang atau masih stagnan. Itu biasanya karena ya, selain kalau suara itu hanya menyumbang sedikit lah untuk suara, yang penting sudah direspon, sudah oke. Nah, nanti yang paling berperan penting adalah internal di dalam ruang inap tersebut. Ya, kalau suara oke, respon oke, kemudian kualitas internal RBW kita kurang bagus, kurang standar, ya saya rasa dia tidak akan betah untuk berlama-lama di ruang inap kita. Tapi kalau internalnya oke, kemudian kita topang dengan suara yang oke, tata ruang yang oke, kemudian akses juga mudah seperti ini, insya Allah lah kita bisa berharap banyak dari RBW kita. Nah, dengan desain seperti ini, pengalaman kami nanti, nah di sini kan memang remang, tapi nanti di bagian sebelah sini Bapak Ibu ini kan gelap, jadi tidak masalah dengan nanti kalau kok hasilnya di bagian depan ini agak remang, agak terang, tidak masalah saya rasa. Nah, kita beranjak ke sini. Nah, di sini kita menggunakan ventilasi lagi ya di atas plafon, di atas ruang inap lantai 2. Ini fungsinya untuk meredam panas ya Bapak Ibu, panas yang dari atap, terutama atap-atap yang seng. Nah, nanti akan teredam, akan terminimalisir. Kita bisa bikin 2 seperti ini. Akan teredam di sini, sehingga panas yang masuk ke ruang inap itu bisa kita minimalisir, dan syukur-syukur sudah tidak ada. Karena di dalam juga kita menggunakan media air, kemudian ventilasi juga sesuai. Insya Allah nanti hasil settingnya akan lebih bagus. Baik Bapak Ibu, ini adalah desain tampak 3 dimensinya. Kita juga sama dengan postingan yang sebelumnya, kita juga sudah siapkan untuk desain spesifikasi ukurannya ya, yang saya jelaskan tadi juga sudah saya tuliskan di sini. Kemudian spesifikasinya bahkan sampai ke RAB-nya. Nah, kalau tampak 3 dimensinya seperti ini Bapak Ibu. Nah. Oke Bapak Ibu, semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video kali ini. Ikuti terus video-video kami selanjutnya, dan jangan lupa simak juga video-video yang sudah kami tayangkan sebelumnya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil, dan maju terus petani walet Indonesia. Salam dari kami tim Bumi Walet Sulawesi.